Selamat malam Jepret Tim, kembali lagi di PBINA, Pandit Badminton Indonesia, dan kita kembali dengan paket komplit ya. Ada Bule, ada Agri, semua coach-coach ini pada malam hari ini. Hora, selamat malam guys. Yo, selamat malam. Sehat selalu ya, semoga Jepret Tim juga selalu. Ini Agri everywhere kayaknya ya, kemarin keliling ke Kalimantan, habis dari Lombok. Ya, itu sambutannya sangat luar biasa, gokil. Emang ya. biasanya kalau di daerah pelosok-pelosok gitu emang atmosfer Indonesia, atmosfer bulu tangkis emang kacau sih. Peminatnya sekarang tuh makin membludak. Makin membludak. Kacau Dia gila. Udah mainnya kayak di mall sekarang. Ih, sampai di bandara lu. Pertandingannya di mall. Di mall kemarin di Lombok itu kan? Lombok Lemol, terus di Sampit, Di samping itu gimana? Di pantai. Sampit di Asik. hutan-hutan. Enggak, bukan. Main dalam hutan. Enggak, Sampit atmosfernya sekarang emang bulu tangkis sekarang lagi gila banget lah. Di daerah makin banyak ya. Udah kayak nonton peminatnya. dangdutan, gila. Buset. Maksudnya wah, kacau dah sekarang. Soalnya lo mainnya sambil dangdutan, joget-jogetnya mainnya. Gue mainnya joget-joget kan. Sambutannya malahnya kacau. Aduh, apresiasi dong, harusnya bagus. Nah, abis ini mau kemana lagi nih, Gri? Nanti ada Madiun tanggal 5. Oh, ke Madiun. Ya. Kalau lo abis ini berangkat juga kan? Jogja? Jogja sama Vietnam. Jogja sama Vietnam. Oke, nah ini kita sebelum ke Jogja mau ke Vietnam sama ke Madiun, kita flashback dulu. Kemarin kita tuh sama Debbie Susanto ya. Iya, Debbie. Agak surprise melihat penampilan The Daddies kemarin di final ya, kalah lawan Chosia. Katanya sih anak buahnya Bule kemarin. Ini berdua kita. Iya, Gri singgung dikit soal penampilan The Daddies di final kemarin, anti klimaks kayak ini. Kalau masalah The Daddies, ya gue sih sebagai netizen sih kayaknya nggak bisa terlalu berharap banyak lah kalau buat pasangan mereka berdua. Kalau kita pengen berharap, ya pengennya yang muda-muda harus yang tampil. Oke. Cuman dari ya kembali lagi ke pengalaman, ke mentalnya, mental juara, pengalaman, ke jam terbang, emang The Daddies udah hatam banget lah itu mah udah pasal bulu tangkis. Ya, kemarin di Smash juga nggak habis-habis tuh si Malaysia. Cuman yang kemarin gue tonton itu dia musuhnya lawannya satu-satu jadi mainnya, nggak ngikutin kecepatan main double pada ala kadarnya biasanya. Kalau biasanya kan main double kan main speed nih. Sama kemarin tuh sama si Soy itu Aaron Chia sama dia di satu-satu ada bola dikit jauhin cuman di dingdong lah istilahnya dingdong. Diangkat-angkat defense doang. Ya. Tinggal nunggu abis doang udah final. The Daddies sudah Daddies bapak mau main final udah final aja udah cukup, udah bagus ya. Udah oke banget lah. Oke. Nah, kalau dari Bule sendiri, kok Bule. Kita udah akrab banget ya. Udah keren. Udah deket banget. Emang di BWD penuh kejutan ya? Susah diprediksi gitu ya? Banyak kejutan juga, kayak atau Momota bisa kalah first round, terus Ratchanok juga kalah sama siapa. Ya pakai sekarang kan badminton di dunia udah jadi rata lah. Jadi semuanya yang siap dia yang bisa juara gitu. Oke, Malaysia pecah telur juga ya? Malaysia pecah telur. Iya, ya ngelihat Sowi kemarin performanya, saya Agri pernah di sana sih. Keren juga. Ada pertanyaan titipan nggak sebelum kita bahas ke Jepang Open nih? Kita kan itu kan nonton bareng. bekas anak buah kita yang gitu ya, si Soe gitu ya. Perasaan lu tuh ya dulu ya bukan yang kita tinggi-tinggiin kita, tapi kan dulu kita jadi tim sparringnya. Masalahnya kalau kita tim sparring berarti harusnya kita lebih unggul dong. Karena kan sparring kan. Kita sparringin istilahnya bocah-bocah lah. Bisa jadi juara dunia gitu loh. Bangga lah, kita bangga lah ya? lihat Soik gitu. Tahu dia progresnya cepat banget. Kita sana selesai 2017. Emang anak-anak juga latihan gitu emang mau sih ya. Kita selesai kurang lebih 2017. Tahu dia udah ada final kejuaraan dunia. Final All England dulu. 2019 dia udah final All England. Dia 2021 udah bronze Olympic, sekarang juara dunia. Surprise juga, tapi bangga lah, kita ikut bangga. Ikut bangga ya? Itu gap kalian berapa sih usianya dengan... Jauh ya? Jauh, 8 tahun kali. Dulu dia sampai kita telanjangin lagi ulang tahun itu dia telanjangin. Serius? Iya, bully. Sekarang udah juara Kita dunia. bully di negara orang. Tapi sekarang berbeda Tapi dia, hasilnya. iya. Tapi nggak lepas anaknya juga nggak sombong. Kemarin saya ada profile ya? ada WhatsApp Nyamperin gitu, juga kan terus ya? saya bilang kongres bro gitu. Oh thank you brother katanya gitu. Ini ada ilmu abang juga nih. Alah tak ada lah saya bilang gitu. Oke, tapi nggak lepas dari campur tangan dari Indonesia ya, si Rexy ya. Rexy, iya. Tapi emang instruksi dari Rexy itu kalau lawan Dedis kemarin ngeliat nggak sih, udah main defense aja deh, buang-buang gitu, abisin dari pola permainannya kelihatan kok langsung berbalik satu-satu jadi mainnya. Jadi nggak ada main speed, ada main teknik apa-apa, kau udah pernah jauhin, ada bola apa tinggiin. Cuman kayaknya sih yang menurut saya cuma ngabisin stamina aja. Dia cuma menang di muda, terus lawannya juga ada Dedis udah. Gitu.
Emang Malaysia dari dulu emang ketahuan defense-nya emang Kan poin-poinnya juga dapatnya dari unforced error-nya The Daddies kan sebenarnya. tinggal nungguin dia mati sendiri aja. Mati sendiri aja. Nggak perlu dibunuh kalau lawan Oke. Daddies. Kan sebenarnya ya The Daddies kan berpengalaman, harusnya bisa mengatasi itu. Kenapa nggak bisa ya sebenarnya? Kalau kita udah nggak main pengalaman, tapi kalau udah dari stamina udah habis, Umur lah. Oh, iya. Ngaruh lah ke stamina, tenaga. Sengaja digituin ya. Waduh. Dan Gareksi tahu banget kan Oke, polanya oke. mainnya. Boleh dibilang ugly win nggak sih? Enggak sih. Enggak kan? Iya, tapi emang kelebihannya Malaysia kan emang dari defense. Defense. Iya. Itu emang kita kalah sekarang sama defense-nya, enggak kan? To be kalah lah honest, orang kita kalah. kita nggak ada yang jualan ya kalah udah kalah. Tapi emang harus jujur Malaysia keunggulannya di defense. Defense ya. Iya. Yuk, bisa yuk Indonesia yuk seperti di Jepang Open ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke Jepang Open ini. Ini kalau kita lihat penampilan Dedis kan kemarin kayaknya pengen tancap gas, tapi dilawan si siapa nih? Kang Jae ya. Kang Jae dari Korea Selatan ini juga Sung bikin Jae. deg-degan. Apa dibilang boleh telat panas? Kumat lagi nggak sih sebenarnya Andre? Di game pertama loh, kan sempat tertinggal jauh, akhirnya Iya. bisa balik. Iya emang biasanya kan kayak gitu kan, ketinggalan dulu terus baru ngejar gitu. Tapi jauh banget tertinggal, tapi bisa balik lagi gitu kan. Tapi emang ya kalau mental emang kita udah nggak usah raguin lah kalau Ahsan Hendra. Tapi ini juga kan pertama kali menang dari 6 Oh iya, pecah pertandingan telur. sebelumnya Indonesia. Iya. Akhirnya menang sama Seo Sung Jae sama yang partner yang baru ini kan. Oke. Kalau ngeliat penampilan The Daddies di 2 game ini hampir aja rubber kemarin. Tadi ya. Bahaya nih, awas nih. Udah habis final, terus yang pertama rubber harus wanti-wanti. Ya baik lagi kalau udah balik lagi stamina, kita udah nggak bakal ngeraguin lagi masalah Teknik, masalah mental. skill, semua mental udah top Stamina banget aja lah. ya. Tinggal stamina aja udah. Iya. Kalau kita tadi jebretin nonton di game pertama kan sempat tertinggal, akhirnya bisa membalikkan dengan kemenangan. Di game kedua sempat unggul jauh. Kemudian dipepet juga, tapi untungnya menang gitu kan. Jadi apa ya, strategi mungkin buat The Daddies? Hemat-hemat energi aja gitu. Susah Iya, juga kan, lebih- udah melangkah juga ke iya. 16 besar. Ya nyaman lebih efisien sama tenaga sama mudah-mudahan cepet lah recovernya buat match besok kan. Ya, kalau dia dari disiplinnya mereka berdua sih kayaknya nggak perlu diraguin lagi ya. Kayaknya Top. Iya. top ya. Panutan. Gitu. Oke, selain The Daddies, junior juga nggak mau kalah ya. Leo Daniel juga tampil oke ya. Oke. Oke banget. Ini so far melihat penampilan Leo Daniel gimana, Gri? Leo Daniel ya ini nih harus benar-benar jangan cepet puas aja nih. Di awal-awal udah oke, staminanya udah pasti oke nih, stamina dari teknik, tinggal gimana dia maintain ke diri sendiri aja. Karena kalau misalnya dari awal-awal udah menang-menang, takutnya cepet puas nih. Oke. Takutnya, wah gue udah ngalahin ini nih. Ah udahlah. Nah jangan sampai pola pikirnya itu tiba-tiba jadi terbawa keenakan dulu lah. Yang penting tujuannya udah harus juara. Yang junior-junior ini mental juaranya, kemauannya harus benar-benar ditingkatin lagi Lihat The Daddies lah ya. Ada Tapi contoh. seenggaknya apresiasi ya. Karena kita berhasil mengalahkan unggulan kedua, tuan rumah pula kan. Wah itu kan pasti gokil puas. banget Leo Itu Daniel pasti ini. puasnya udah tuan rumah. Oh iya. Unggulan kedua. Unggulan kedua, aduh. Jangan sampai hilang aja nih top performanya, jangan sampai permainan jangan sampai hilang aja. Oke, Harus kalau tetap stabil. lihat ke depannya nanti lawannya si Lawannya Korea kan. Korea juga. Lawannya Cho Sokyu gitu. Sama yang baru juga. Ya nggak boleh kendor lah karena sekarang udah menang sama Kobayashi sama Harusnya lebih pede lagi. Lebih pede lagi ya? Harus lebih ya dia tahu apa ya strategi apa yang mau dijalanin besok, bisa diskusi sama Ko Heri. Mudah-mudahan bisa lanjut panjang. Oke, ini so far di ganda putra semuanya lolos ke babak 16 besar dan kalau kita lihat dari diagram bukan nggak mungkin ini akan terjadi All Indonesian Final. Amin, Jauh amin, banget. amin. Tapi kalau kita lihat juga nih Fajri bisa ketemu The Daddies lagi nih. Iya. Iya. Ini di The Minions ada bisa ketemu juga sama si Bakri juga ya. Tapi melihat penampilan The Minions so far gimana? Menurut saya belum 100%. Belum 100%. Iya, kemarin kan juga lawannya Man Wei Chong sama itu juga sparingan kita juga Sama Man Wei Athena Chong gitu. bareng sama Tapi sama Aaron sama Tang Jae satu lagi. Oke. Ngeliatnya Ini juga lawannya mainnya Korea belum besok itu ya. sih. Kim Gi-jung, Kim Sorong ya. Kim Ki Jung, Kim Sarang. Ya, Kim Sarang. Ya itu salah satu pemasangan senior kan. pemain Iya. lawas juga. Pemain lawas tuh, juga. pemain lama itu. Barengan sama The Daddies di bawahnya. Di bawah sumuran Sinyo lah, tapi dia udah keluar dari national team kan. Oke. Harusnya sih Kevin Sinyo masih bisa lanjut, tapi tergantung kondisi kayak gimana, kaki, terus kepercayaan diri juga harus balik. Kan kalau Kim Ki Jung, Kim Sarang dia harusnya lebih nothing tulus karena dia kan udah nggak di timnas. Cuman masih ngeri-ngeri kayaknya kalau buat Sinyo kayaknya jangan sampai ada trauma kali ya. Kenapa sih? Emangnya trauma apa sih?
karena kan kalau habis cedera gitu pasti pemain kita mau ngelangkah dikit aja pasti ada traumatiknya pasti ada muncul tuh. Dia takut jatuh lagi. Jangan takut lagi ya. Lu kemarin semes lompat-lompat tuh teriak-teriak gitu kayak menghilangkan rasa takut Iya, kali ya. iya. Emang harus dilawan. Harus dipaksa dilawan. Tadi lu bilang ini belum 100%. Yang belum 100% sih siapa? Sinyo kah? Menurut saya sih dua-duanya. Dua-duanya? Karena kan ya mereka kan digadang-gadang harusnya juara dunia, ranking 1 dunia. Ya kan habis kemarin nggak perform bagus kan dia. Terus mungkin ya ada mental juga pasti ada kena juga lah. Sama ada fokus yang hilang kali satu tuh. Iya. Ada fokus yang hilang. Iya. Emang kenapa? Ya itulah kan semua coba tahu bapak pakai dipancing pakai ditanya. Ya itulah kan si Kevin udah mulai tunangan kan tuh. Iya. Ya semoga Kan harusnya semangat dong. harusnya ya. Kalau misalnya berprestasi pasti komen-komennya pasti semua wah bagus nih prestasinya. Tapi kalau lagi ntar turun pasti ada orang-orang yang pasti bilang itu sih itunya cuman udah fokusnya udah beda udah gitu. Nah, tapi menurut lu Giri udah habis belum sih? Udah turun pasti kan? turun pasti. Udah habis belum? Enggak. Masih? Karena lihat karena saya pernah berpasangan sama Sinyo, terus pernah tahu juga gimana latihannya. Kalau Sinyo emang dia haus akan juaranya dari dulu emang udah TOP BGT banget lah dia. Iya, cuman masalah recovery cedera aja. Dia belum 100% Tinggal menurut mengembalikan saya sih. kepercayaan dirinya. Yuk, bisa lo ya buat Minions ini. Tapi ya itu banyak yang mengatakan kemarin, ini ada apa sih dengan The Minion? Ada apa ya? Ada apa dengan Minions? Kalau melihat skala 0 sampai 10, mungkin bukan di 10 ya, udah turun ya. Turunnya berapa sih? 7 kah? 6 kah? 7 ya? 7 ya. Berarti Ya cukup kita berat kan bisa untuk lihat kemarin balik ke main top perform ya. di kejuaraan dunia lawan Saint Fendi sama Benland, harusnya dia menangnya waktu itu terakhir head to head juga menangnya jauh. Apa mungkin juga harus diubah juga kali dari strategi mereka Iya, main cara berdua. main. Karena kan semua Udah tahu udah dia pada tahu gimana dia main, udah pada ngerekam semua pasti kan dilihat terus tuh. Ya sarannya sih semoga bisa merubah pola dengan cari racikan baru lah gimana biar mereka jadi yang terbaik lagi pokoknya. Ini turunnya performa mereka ini boleh dibilang performa kan? Bukan chemistry kan? Enggak. Chemistry masih ada kan? Chemistry nggak usah diraguin lagi. Ya itulah karena lagi turun performanya pasti ada gitu. faktor-faktor yang disangkut-sangkutin aja lah. Itu mah sebenarnya enggak. Kalau kita gitu semua dalam itu walaupun lagi karena kan kalau ganda itu tuh udah kayak pacaran kita. Iya. Nggak bisa kalau lagi jelek kita ikut jelek ya makin jelek. Pasti semua juga itu udah mengerti lah udah top level gitu. Tinggal gimana ya udah harus saling mengisi mah aman. Tinggal harus benar-benar fokus lagi tujuannya mau kemana. Dan itu butuh proses kan ya? Butuh proses. Nah ini gue salah satu mewakili Jebret Team ya, melihat penampilan The Minions ini jauh banget seperti yang dulu gitu kan. Ada apa sih sebenarnya? Apa gara-gara cederanya atau memang penampilannya nggak oke keduanya atau salah satunya atau memang chemistry-nya lagi kurang atau seperti apa? Nah Jebret Team mungkin punya pandangan lain apakah mereka sebaiknya tetap disatukan untuk menuju top perform atau break dulu lah istilah kayak pacaran ya. Bro, gue mau break dulu. Healing dulu ya. Introspeksi dulu gitu kan. Di Bali nggak? Balik lagi biar oke lagi gitu. Di Bali nggak? Hah? Di Bali nggak? Terserah mau di mana aja ya. Tapi melihat penampilan yang masih menuju ke sana masih jauh lah dari harapan yang kita lihat sekarang ini demikian. Ya boleh dibilang butuh apa ya? Dipisah dulu nggak sih? Jeleknya gitulah. Ganti pasangan dulu sementara. Nggak tahu ya, tapi kan mungkin mereka ada keterkaitan sama sponsor sama gitu. Mungkin saya nggak tahu gimana mereka bisa dipisah atau enggak. Ada kesana lah, sama sponsornya gimana, boleh nggak? Jadi kita nggak tahu gimana. Kita nggak bisa juga asal split. Emang asal gitu nggak bisa. Karena kan ranking juga masih ranking 1, sayang kan poinnya juga. Rankingnya juga. Masih ada lah ya di 13. Tapi kalau drop begini terus kan sayang juga, berpengaruh ke mental mereka kan sebenarnya. Iya kan? Ya gimana nanti sama pelatih aja. Nah kemarin sempat tuh kemarin di switch ya di All England kan sama The Daddies ya. Di Thomas Cup. Di Thomas kalau yang ngelihat di Thomas. Thomas Cup kan tim event itu kan kebutuhan tim, strategi tim boleh. Tapi kalau buat individual event agak susah sih. Secara poin juga beda ya nanti kejuaraan berikutnya. Oke, kita doakan yang terbaik buat The Minions. Kalau mau bahas atau mau komentari soal The Minions, komen-komen boleh yang positif ya. Kita dukung buat performa mereka kembali ke top perform. Nah, ini juga nih patut diapresiasi buat pebulu tangkis Indonesia yang berhasil banyak mengalahkan tuan rumah. Selain tadi Leo Daniel, kemudian tunggal putra kita ya, Chico. Nah, tapi saya ginting nih. Iya. Ini diginting kenapa sampai memberikan WO kepada Thailand? Kemarin tadi dia ada announcement resmi kan dari PBSI karena katanya Ginting ada cedera lower back pain.
di pinggang pas quarter final kemarin. Ya mudah-mudahan cepat recover. Setelah ini ada Tour Eropa juga kan. Tour Eropa Jadi juga. dia udah bisa siap main gitu. Iya, banyak bilang nih COVID, Ginting kena COVID, enggak, lower back pain. Iya, ngadi-ngadi juga tuh, dapat info dari mana itu. Kalau COVID mah satu tim udah pulang. Udah nggak dia doang yang nggak main, satu tim pulang. Kalau menurut Agri, lower back pain tuh berpengaruh sangat besar buat atlet. Karena kan back itu salah satu yang paling tumpuan kita kan. Kita mau nyemes aja mesti dengan back pain-nya mesti dengan kuat. Oke. Jadi mau gerak pun apapun kalau misalnya backnya ngilu Jangan pasti- dipaksa. Iya, jangan dipaksa. Kayak Jordan. Nah, baru ngomong tuh, si Ucok aja Jordan kan lower back pain istirahat sampai 6 berapa bulan sampai nggak main. Dia operasi kan. Dia Operasi dan butuh lama. Jadi daripada kerasa dikit, daripada dipaksain Dipaksain emang nanti bener. kayak Jordan. Iya, Daripada sebulan. Oke, daripada si Ginting absen lama gitu, mending absen aja di sini. Hilang satu tapi buat kedepannya bisa persiapan lagi. Oke, Rokas atau speedy recovery buat Ginting ya. Nih, tampil mengejutkan. Chico berhasil mengalahkan Kento Momota. Gokil! Indonesia! 2 kali. 2 kali, Bro. Itu Dua kali. pertama di Kejuaraan Asia di Manila. dan juara juga kan waktu itu? Dia itu semifinal. Oh, semifinal. Juaranya Jojo. Jojo kayaknya kalau nggak salah. Jojo ya? Jojo ya. Oke, ini mudah-mudahan menjadi angin segar buat Chico bisa melaju ke semifinal dan final mungkin ya. Amin. Ini kenapa dengan bahas Kentonya dulu nih daripada Kento tampil di hadapan publik sendiri loh. Nggak tahu ya dia kenapa udah lama juga kan. Tahu-tahu turun. Ya, semenjak dia tabrakan itu loh, accident di Malaysia. Terus kan COVID, pandemi, Olimpik kalah babak pertama juga. Mentalnya tuh kayak langsung drop gitu. Dan sampai sekarang belum bisa nemuin lagi mainnya. Lagi prestasinya yang dulu ya. Terakhir juga Malaysia Open final tapi banyak walkover ya lawannya. Tapi kan kalau kita lihat Chico-nya kan beda. Kalau gue nonton tadi gokil, back cas gokil, cepet banget. Kalau menurut gua tipe permainannya Chico itu emang nggak seneng, Kento emang nggak seneng. Karena kan Kento kan mainnya kan dia safe kan, dia cuma ngikutin musuh. Sedangkan Chico itu tipe permainannya dia gaspol terus, pokoknya nos terus dari awal smash net. Nah kayaknya juga kewalahan juga dengan karena tipe Kento pemainnya defense kan, sama tipe kena yang Chico ini yang terus digas terus pokoknya. Ada net tinggi, sikat, ada pokoknya sikat terus pokoknya. Ya akhirnya kewalahan juga. Kalau kita lihat peluangnya nanti Chico tuh akan menghadapi lawan berpeluang juga nggak? Ini lawan Denmark ya. Chico itu lawan si Rasmus Gemke. Nah, Gemke. Ini juga kalau bisa ngalahin Gemke juga kemungkinan ngelawan Jojo yang akan menghadapi Nishimoto nih. Kita bahas Chico dulu nih. So far memang top perform kembali kah ke kemarin yang bisa juara kemarin? Baik lagi, jangan puas. Jangan puas ya. Ngalahin 2 kali Kento sebenarnya udah oke banget. Udah oke banget top ya. banget. Iya, opening Tinggal udah oke. gimana dia menstabilkan cara bermain dia aja udah tinggal. Harusnya sih udah pede lah, asal jangan over aja pedenya. Jangan over. Pede boleh, tapi jangan terlalu over banget. Kadang kalau udah over pede banget, udah wah jadi kesannya disombong banget. Iya. Udah pokoknya harus stay cool, udah pokoknya. Kecuali Axelsen boleh. Kayak kalau dia. Itu si alien satu itu mau dia mau. Itu boleh. Tapi dia mundur loh di sini. Jadi semua orang ada berpeluang bisa Iya. menang. Ganda Putra si juara dunia mundur ya, Josia itu ya mundur juga kan dia. Nggak ikut Oh iya? juga kan? Nggak tahu. Nggak ikut juga. Oh dia itu kali kemerdekaan Malaysia hari ini kan. Jadi dia pulang. Dipanggil sama pemerintahnya kali. Udah mau pasti dapat ziarah. gelar ya, dapat gelar ya. Udah. Gelar Libur udah. loh besoknya. Dia juara dunia. Serius? Libur nasional sehari. Oh. Pertama kali. Iya sih pecah Pertama kali pecah telur, besoknya libur nasional. Wah cakep itu bonusnya melimpah ruah itu ya. Semuanya kena. Di arah kali. Oke balik lagi ke Chico ya. Ini nih kita lawan Gamecon nih. Menurut lo? Ya pasti ada peluang tapi dengan kan ini levelnya udah Super Series 750. Iya, lumayan Genka lah tuh. juga di top 15. Ya Chico kan sekarang kemarin juara di Malaysia. Harusnya ya 50-50 tapi kita harapkan Chico mainnya itu kayak di Malaysia atau kayak kemarin nih. Tadi main lawan Momota. Gokil. Wah itu gokil sih tadi main. Salut ya. Pokoknya naik di smash sama dia. Gue pinginnya di Tunggal Putra ini ada All Indonesian Final tapi grupnya itu satu sama Jojo ya. Satu kalau dia dari diagram ini kemungkinan besar bisa ketemu sama Jojo. Nah kalau ngeliat peluangnya Jojo sendiri lawan Nishimoto? Itu Jojo 50-50 juga karena kan 50-50 juga. ya gitu, tapi kan mirip-mirip tipe mainnya, rally-rally Iya, gitu. sama-sama, sama Mainnya lama tuh pasti tuh besok tuh. Karena tipe walaupun misalnya street set tapi pasti durasinya lama karena mainnya mirip-mirip gitu. Setipe sepermainan. Nah, tapi ya mudah-mudahan Jojo cepat recovernya setelah kemarin
nggak jadi medali. Nangis juga kan kemarin tuh. Iya, recovery kan nggak cuma badan, mentalnya juga harus penting, di recover gitu. Ya mudah-mudahan besok bisa tampil all out, terus bisa ketemu Chico. Kan paling nggak kita ada wakil di Tunggal Putra. Di Tunggal Putra ya? Iya. Oke, ini kan si Alien nggak tampil, si Excelsen. Ini menurut kalian peluang yang paling besar untuk tampil di final siapa? Selain Jojo, Ginting, nah apalagi tadi gue lihat di Sija dikalahkan sama Srikan ini. Masih ada Kun Lafut yang kemarin final. Kun Lafut, iya benar. juga. Sekarang semuanya merata ya? Merata lah, kita nggak bisa siapa Iya, kalau udah bahas level-level dunia itu semua sama, tinggal gimana persiapan masing-masing pemain aja udah. Terus ada Pranoy juga, terus ada Srikan juga masih itu. Ya sekarang Lizia kalah, masih ada Jojo, masih ada Jepang yang lain juga udah ada. merata sekarang semua. Kita nggak bisa siapa ini juara kecuali ada Axelsen. Nah, lebih ke dia tapi kalau sekarang dia absen, kan Chow Tien-chen juga masih ada, yang lain-lain. Jadi semua tuh rata, kita nggak bisa sini yang nih bakal juara. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali ada Excelsen ya? Nah. Dia nggak tahu tuh makan apa ya itu. Kayak diapain enaknya Excelsen itu bisa dikalahin, Dri? Kalau menurut penglihatan lo ya, pandangan mata, pandangan batin, telepati semua, ini gimana sih caranya bisa ngalahin si Excelsen, si Alien ini? Sebelum dia masuk lapangan putusin rakyat. Si Papa Vega ini. Racunin gitu. Racunin dulu kali, ada orang itu mau sarapan tuh, kasih apa, tapi emang kita kalau ngomong Excelsen komplit kayaknya paketnya udah. Udah komplit ya. Tenaga ada, langkah ada, mental, di semes cuma nongek gini doang. Kalau kita ngelangkah ya, kita ngelangkah. Iya, nongek. Nengok. Gua masalah nyebut tuh apa nengok. Cuman gitu doang, gitu dapet. Itu alien satu. Lu jangan main di bumi udah, lu pindah aja jangan. Sampai ada meme-nya kan, dia lawannya banyak orang gitu kan. Gila, ini berapa lama Excelsen seperti ini? Mungkin berarti punya pandangan lain gimana sih caranya mengalahkan si Alien Excelsen ini? Apakah memang kunciannya di mana gitu kan? Semua pebulu tangkis dari Ginting, Jojo pernah ketemu nggak sih ya terakhir? Jojo udah ketemu juga. Udah. Kalah juga kan? Berat juga. Ini siapa yang bisa mengalahkan dia ini? Racunin kali ya, racunin. Apa memang semua sudah terfasilitasi? Dia tinggalnya di Dubai kan, nggak salah ya? Iya. Dia latihan di Dubai kan, jadi sebenarnya banyak pemain-pemain yang latihan di situ buat sparring partner sama dia gitu. Dia yang undang. Wah, enak dong. Dia nggak, ya mungkin pertemanan gitu. Mau latihan di sini nggak? Terbayarin. Hotel lagi siapa juga, saya nggak mau diajak latihan menjual gitu. Gila, Dubai fasilitas semua ada, sponsor kenceng. Iya. Ngeri ya. Oke, kita tunggu siapakah yang bisa mengalahkan Excelsen, atau sampai kapan Excelsen bertahan, boleh komen di bawah ini ya. Nah, kita balik lagi di Tunggal Putri. Tunggal Putri, Georgie masih ya, mudah-mudahan tampil tanpa beban juga ya. Iya. Oke. Tadi juga lawannya kan Jerman. Yvonne Lee itu. Aman. Jauh kan skornya 9-7 apa berapa gitu. Ini Georgie 219, 217. Nah, besok nih Georgie ngelawan Taiwan nih, Pai Yupo. Pai Yupo tuh salah satu pemain lama juga. Pemain lawas. Ya. Harusnya Georgie bisa mengatasi. Kan lumayan masuk quarter, masuk semi, jadi PD-nya juga naik. Jadi ke depan-depannya tuh sebenarnya Georgie jangan pressure aja. Kalau kemarin lawan Akane, oke lah, Akane juga juara dunia. Ya, Akane juga absen kan? Enggak deh, ada nggak absen dia. Kemarin juga Akane juara dunia, tapi kalau ngelihat sebelumnya dia kan bisa menang. Kemarin tuh nggak 100% kayak ada. Ya mungkin karena event gede kali ya. Event gede dia ada tekanan. Dia pengen banget juga kan. Tapi kemarin lihat Akane mah gila. Bola karet itu dia. Gempal tapi lentur banget gitu ya. Oke, selain Tunggal Putri, mudah-mudahan Georgie melaju ke babak selanjutnya lebih jauh lagi ya. Nah, ini juga nih ganda putri kita nih. Siap. Nah, sudah kembali bersatu. Si Siti Fadia ini siap ya kalau kita panggil. Ini katanya ini butuh adaptasi lagi katanya. Ini sebenarnya kan sudah pernah main, terus adaptasi lagi cukup berat menurut lu gimana nih? Ya mungkin kemarin habis sama Ripka kan flow-nya beda pasti. Nah sekarang sama Apri dia biasanya di depan, apa sekarang harus di belakang gitu. Ya tapi kan tadi juga main bagus lawan. Ya mungkin emang lawannya belum selevelnya dia kan Kanada. Tapi mudah-mudahan lah. Harusnya kalau udah sekelas kayak gini mah cepet lah. Dia latihan juga hari-hari kali. Oke. Menurut cepet ya Giri?
berubah partner terus adaptasi lagi itu? Asal kalau di ganda putra itu kita harus di kompak Putri. keluar ganda putri itu harus ganda apa ganda Putra putri ya? ganda Putra putri di campuran. bulu tangkis. Pokoknya kalau yang dua itu kita harus Komunikasi. kompak di luar lapangan sama di dalam lapangan. Oke. Yang penting komunikasinya sih bagus. Kita lihat intip lawannya si Apri besok ya. Ada, wah nih, Lu Shanshuan sama Xia Yuting dari Kang Bakmi. dari Cina nih. Liu Shanshuan sama Xia Yuting. Kamu baku ya. Jual handphone apa? Tiba-tiba lapar gue. Emang ada yang jual ya? Iya, dia mah harusnya Apri ya Cina pasti nggak gampang Alot mati. lah ya. Alot pasti alot, tapi Pertandingannya. dia bukan minyak loh yang alot. tapi Apri sama Fadia dengan kemarin performs di Malaysia, di Singapura juga itu harusnya mereka Dia udah masih punya di bekal atas. prestasi lah. Iya. Baru Iya. prestasinya udah berapa kali udah oke banget tuh. Iya. Ayolah, bisa lah, siap ya. Jadi kemarin cepet lah naik ke top 10 top tahun 10 ini. cepat masuk gitu kan. Kalau di ganda campuran, siapa yang masuk ini? Apakah Rinov ada? Rinov, masuk, Rehan kalah kemarin. Rehan Kan nyaman kalah. 2 kan, Iya. 2 pasang doang. Rinov, Pita lawannya besok juga dari Cina, Wang Yilu sama Wang Dongping. Nah, Nah, nih sama juga, sama-sama Kang Bakmi enggak? Ini bakpao nih. ini di mana? dimsum, ini dimsum. Ya ini kan si Wang Yilu kan kemarin ketemu juga di Iya. kejuaraan dunia. Terus ya harusnya dia mempelajari lah kemarin gimana kalahnya di misalnya kayak di tenaga atau di pola mainnya Harusnya salah. kalau udah kalah dia ada ambisi Iya. sendiri lah buat ngalahin lagi. Ya dia pasti ada komunikasi sama Coach Nova kan. Yes. Terus gimana? Ya paling enggak ya kita juga tahu mereka pemain top 10 tapi paling enggak kalah nggak apa-apa tapi fight gitu loh kalahnya. Kita juga happy kok nontonnya. Yes, ini berlaku juga buat semuanya ya, harus fight gitu. Mudah-mudahan semua perwakilan masuk ke babak final dan Biar kita bisa komen lagi. komentator reaction. Ini bener nggak sih komentator reaction bisa tampil lagi? Mungkin berarti bisa kasih vote apakah kita perlu balik lagi di komentator reaction, apalagi kalau kita lihat peluang ganda putra, tunggal putra gitu kan. Memang pada libur semua ini kagak. Kalau ada dapat kalau nggak libur dapat duit pada masuk kan mau kan. Elah, jangan pada libur. Dukung Indonesia. Libur sambil kerja sambil libur. Bolak-balik paket yang klub gitu kan. Oke, buat kalian ini memberikan wejangan atau tips ya, semangat buat atlet kita yang berprestasi di Jepang ini. Ya mudah-mudahan buat tim Indonesia di Jepang dengan hasil yang kemarin kita sebenarnya pengennya Ada gelar lah ya. ada gelar Tapi nggak ada sama nggak ada. sekali. Mudah-mudahan di Jepang Open kita bisa dapat banyak gelar. Amin. Amin. Agree? Amin. Ya ngobatin luka-luka para netizen lah. Kita ngomong sebagai netizen. lah. Iya. Kita pengen ada lagi gelar nih. Kemarin kejuaraan terakhir udah ya gitulah Yang pokoknya. lewat don't Yang think lewat. about pass. Oke, terima Jojo Pokoknya ya. buat junior-junior harus percaya juga. sama kemampuan diri sendiri. Go. Percaya pokoknya kalian pasti bisa. Pokoknya kalau udah level segitu udah bukan lagi gimana cara main apa-apa, tinggal kemauan sama pikirannya, tekad yang paling penting. Oke, semangat terus ya. Abis Jepang nih ada turnamen apa lagi? Jepang habis itu levelnya lebih di bawah. Oh, turun. Super 100 kayak Vietnam itu Super 100 Indonesia Challenge Indonesia Challenge Setelah di itu- Malang ya? di Jogja. Jogja, ya. Setelah itu baru ada yang di Malang Super 100 Super 100 lagi. Baru tur Eropa mereka. Siap. Oke, kita akan kawal terus turnamen-turnamen BWF ya, dan kita usahakan ada komentar reaction, apalagi ada wakil Indonesia di semifinal. Amin, Terima kasih. Amin. Thank you. Pasangan komplit kita malam hari ada Coach Agri sama Coach Andre, dan terus bermain bulu tangkis kalau ke daerah-daerah. Woi, jangan lupa salam buat itu ya, bawa nama PB Ina gitu kan. Yoi, Yoi. Bread Media, mantap. Yoi, sama bajunya ini juga dong. Yes. Terima kasih Jepret Tim, sehat selalu, sampai ketemu di PB Ina minggu depan. Bye-bye. Bye.